Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas the biggest upset di babak pertama Video World Cup 2025. Biggest upset itu artinya ini tidak diprediksi ya, karena kebanyakan pasti yang favorit, yang elo ratingnya lebih tinggi melaju ke babak kedua. Nah, ini tuh elo ratingnya lebih rendah. Wang Su dari Tiongkok berhadapan dengan Leon Mendoka, Grandmaster muda asal India. Elo rating 2620, putihnya 2402. Bayangin marginnya 200 elo rating lebih. Tapi apa yang terjadi? Langsung aja kita bahas. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Wan Sisu memulai dengan langkah D4. Ini dari game kedua. Mereka game pertama remis. Kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3, hitam B6. Queen Indian Defense. Putih A3 mencegah bishop B7, bishop B4. Kemudian hitam bishop ke petak B7, putih kuda C3, hitam D5. Ini Queen Indian Defense variasi Kasparov. Variasi Kasparov atau variasi Petrosian. D5 untuk menguatkan petak center ya. Kemudian putih makan pion D5, hitam kuda makan pion D5, putih E3, pertukaran kuda dimakan lagi, dan kemudian bishop E7. Nih, kekuatan hitam di sini nih. Dan putih juga memiliki kelemahan pada struktur pion yang pecah. Putih bishop B5, kemudian C6, putih bishop ke petak D3. Sama-sama punya sepasang gajah. Tadi gajah B5 nih langkah provokatif supaya dia menutup dengan pion. Kalau pakai kuda bahaya. Kemudian hitam lakukan rokade, hitam C5, mau ngidupin lagi bishopnya. Putih M4, hitam queen C7, putih H4, ini menarik ya. Kemudian hitam benteng D8, counter petak center, putih queen E2, hitam mainin langkah H6 dulu, putih bishop B2, jagain pion di petak D4. Hitam kuda D7, kudanya meloncat ke sini nih. Kemudian putih benteng A ke petak D1, hitam benteng A ke petak C8, putih benteng FE1, hitam kuda ke petak F8. Jagain petak H7. Kalau kuda F6 mungkin takut di E5-in. Putih H5 ya. Kemudian hitam bishop ke petak F6 dan putih bishop B1. Hitam benteng D7, putih E5, langkah ke-20, dan hitam bishop E7. Gila, ini teorinya sama-sama mateng guys. Teorinya nggak cuman tahu kulitnya doang, tapi dalamnya juga. Nah, inilah 20 langkah terbaik kalau misalkan sama-sama expert ya. Gimana cara putih melanjutkan serangan, manfaatkan diagonal ini? Gimana cara hitam manfaatkan ancaman ini? Putih mulai dengan kuda D2, manuver. Kemudian di sini hitam bisa queen C6 sebenarnya, tapi dia mainkan langkah F5. Bikin putih bisa end passen dan pion ini lemah. Bishop makan F6, putih kuda E4. Pertukaran bishop dan kuda dilakukan, makan lagi pakai queen. Nah, setelah langkah 24 ini kayaknya lebih enakan putih ya. Kenapa? Karena kelihatan kelemahan pada petak E6 dan diagonalnya jadi enak banget. Sementara nggak ada counter dari hitam. Hitam benteng C, tumpuk ke petak D8, baterai. Putih bishop ke petak A2, ancam pion E6, makan pion D4, makan lagi benteng D6. Putih naikin benteng ke petak D3. Hitam harusnya di sini queen ke petak C2, menarik untuk dimainkan, atau A5. Malah pilih queen ke petak D7, bukan langkah yang tepat. Dan putih di sini sebenarnya bisa dorong D5 ya, supaya permainan lebih menarik. Kalau misalkan dimakan, maka makan E6, nanti bisa dorong E7. Kalau geser queen E7, dimakan, ada queen B4. Mau makan sini, mau dorong pion. Jadi contohnya gajahnya kabur nih, dimakan. Makan, cek. Promosi lagi. Tapi putih tidak melihat kesempatan itu dan lebih pilih langkah normal benteng ED1. Hitam harusnya bisa manfaatin kuda ke petak H7, kuda G5, tapi dia yang lihat queen B5, ancam bishop dapat pion kali. Padahal putih nggak ada takutnya. Bishop C3 nggak berani ngambil juga nih. Kalau dimakan gimana itu queen A5? Maka bishop B4, jatuh lagi pionnya.
Hitam lebih pilih A5 dulu, jaga bishop B4. Dan akhirnya momen yang ditunggu dilakukan juga. Langkah ke-30, putih Wan Sisu dorong pion D5. Boom. Kasih boom dulu ya, D5. Kalau dimakan, maka putih mau makan E6. Dorong ini skak, jadi promosi. Hitam gak berani, E5 dimainin. Putih gak buru-buru ambil pion, A4 dulu. Queen mundur ke petak E8, bishop ke petak B2. Queen makan pion H5, hitam lakukan. Putih bishop A3. Nah, kalau bentengnya mundur, benteng B1. Jadi gajahnya ngeri banget ya. Sepasang gajah begini nih kalau dalam permainan terbuka. Hitam lebih pilih bishop E7, dia pasrah ngasih bentengnya. Hebatnya ini bocah Wan Sisu nggak mau benteng C1, Gils. Dibiarin dulu, disiksa dulu. Kuda D7, benteng H3, menteri G5, masuk benteng. Gila, dikunci. Kelas dunia. Queen ke petak D2, bishop B3, bishop F8, benteng F3. Harusnya di sini makan aja ya udah menang ya. Makan kemudian benteng G3, benteng F3. Dia nggak mau menang dengan gampang. Kuda F6 dilakukan. Harusnya ada langkah yang lebih tepat. Queen ke petak D4. Ini kuda F6. Putih ngambil pion E5, hitam benteng E8. Putih Queen M4, hitam Queen E1. Raja naik, benteng M4. Ada counter dari Leon Mendoka. Ancam balik benteng C1. Bukan langkah yang tepat. Putih salah lagi, harusnya di sini benteng F4 aja, disederhanakan. Queen ke petak E2 yang dia pilih, langkah 42. Hitam. Putih ambil gajah makan benteng di petak D6. Gila, putih berani untuk korbanin. Ya setara sih, menteri dengan 2 benteng ya. Makan, gajah C5, hitam lakukan. Putih dorong skak D6, raja ke petak H7. Benteng D1 dikonter kuda G4. Pantang mundur, rajanya malah naik ke petak G3. Kuda ke petak F2. Dorong D7. Kuda ke petak E4, raja H2. Bishop mundur ke petak E7, benteng E3. Skak, raja mundur. Gila. Menteri F5, promosi. Dimakan, bukannya langsung makan, ancam dulu, kunci. G6 dimainin, putih mainin langkah benteng E4. Queen C5 skak, dapat bishop lagi, raja geser. Hitam lebih pilih selamatin bishopnya. Kemudian putih benteng D7. Gajah G7 ditutup dengan langkah gajah E5. Kalau hitam makan bishop, cek, ada windmill ya, benteng C7. Dapat queennya. Gila sih ini game. 86,9%. Putih, hitam 81,8%. Jadi Wan Sisu International Master ngalahin 2600. Gokil ora? Nah, teman-teman, apa komentar kalian? Coba komen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gokil nggak guys?